Saya akan membahas mengenai tutorial implementasi sensor dengan ESP8266. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang udah tahu ya mengenai ESP8266. Nah, ini kita akan mengimplementasikan sensor, salah satu sensor ini. Sensornya itu adalah DHT11 ya, DHT11 atau sensor suhu dan sensor kelembaban. Kita akan membahas mengenai kebutuhan apa saja nih, kebutuhan apa saja ya. Nah, berhubung sekarang itu adalah pengimplementasian sensor DHT11, jadi kita akan membahas mengenai hardware-hardware, kemudian software juga. Nah, kebutuhannya ada lumayan banyak kalau hardware nih, teman-teman. Jadi ada ESP8266 sebagai microcontroller itu sendiri, kemudian ada DHT11, kemudian ada resistor 10K, nah kemudian ada jumper juga, kemudian ada breadboard atau project board ya. Nah, yang keenam ada USB cable Type B ya, yang biasa Android itu. Nah, kemudian ada softwarenya adalah Arduino IDE. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai ESP8266. Nah, ESP8266 ini adalah microcontroller yang hampir sama ya, hampir sama dengan Arduino. Nah, jadi ESP8266 ini bisa juga kita implementasikan dengan pemrograman di Arduino IDE. Nah, tapi ada yang membedakan dengan Arduino. Yang membedakan secara apa ya? Secara besarnya itu adalah ada di modul Wi-Fi modul ya. Nah, kalau Arduino itu modul Wi-Fi-nya harus beli sendiri. Jadi dia terpisah modul Wi-Fi-nya. Nah, kalau ESP8266 atau Node MCU ini modul Wi-Fi-nya sudah terpasang. Jadi ini kelebihan dari ESP8266 ya. Kelebihan dari ESP8266. Kemudian tegangan input dari ESP8266 ini adalah 7 sampai 12 volt DC. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti inputnya itu perhatikan ya, perhatikan. Soalnya saya juga pernah menggunakan ESP8266 ya, kalau nggak salah. Itu nggak berfungsi karena mungkin tegangan inputnya nggak stabil juga atau kegedean juga. Jadi itu bisa disebut apa ya? Bisa disebut tutung lah ya atau rusak gitu. Nah, kemudian tegangan output dari ESP8266 ini hanya 3,3 volt DC. Nah, ini menurut saya adalah salah satu kelemahan dari Node MCU ESP8266. Kenapa? Karena di beberapa alat elektronika seperti sensor, kemudian aktuator itu membutuhkan input 5 volt DC. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan sensor yang harus 5 volt itu ini nggak bisa. Nah, kecuali itu harus ditambahkan dengan adaptor 5 volt DC. Nah, contohnya adalah sensor yang 5 volt itu ada ultrasonik ya. Ada ultrasonik, kemudian ada juga 12 volt itu aktuator atau contohnya adalah door lock solenoid door lock. Nah, makanya kalau misalkan kita ingin menggunakan atau menyuplai daya 5 volt sampai 12 volt DC itu harus memakai adaptor lagi. Nah, itu salah satu kelemahan ESP8266 menurut saya. Nah, kemudian total pin dari ESP8266 ini adalah 30 ya, 30 pin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan hanya tiga, yaitu GPIO. GPIO lebih tepatnya adalah GPIO D1 atau GPIO 5 ya. GPIO 5. Nah, kemudian 3 volt power atau VCC, kemudian ada ground. Nah, itu simple sih, ini simple ya. Nah,
Kelebihannya itu adalah hemat daya. Nah, jadi ESP8266 ini hemat daya ya, hemat daya. Hanya 7 sampai 12 volt ya untuk dayanya itu. Nah, kemudian ada Wi-Fi modul seperti yang saya sebutkan tadi. Berbeda dengan Arduino yang harus membeli secara terpisah. Nah, kemudian ESP8266 ini mempunyai harga yang relatif terjangkau. Hanya 40.000 lah, hanya 40.000 saya beli itu ya. Hanya 40.000 sampai 80 ribuan. Di internet itu banyak sih, di internet banyak dan murah-murah banget, murah-murah. Berbeda dengan Arduino. Berbeda dengan Arduino. Arduino itu berapa ya? Kalau salah 80.000 lah, 80.000 sampai 100.000 itu ada. Tapi ini ESP8266 ini mempunyai fitur yang lumayan lah, lumayan lengkap. Lumayan lengkap dan lumayan berguna gitu. Seperti Wi-Fi modul ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan sensor DHT11. Yang mana sensor ini bertujuan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. Nah, jika kita lihat di dalam gambar ini, ada dua tipe sensor DHT11. Nah, yang kiri itu adalah tipe yang berkaki 3, hanya 3 ya kakinya. Dan yang kanan itu ada 4. Nah, kita lihat yang kiri. Yang kiri itu ada 3 pin ya, ada 3 kaki. Yang paling kiri, kaki itu berfungsi untuk menerima atau mengirimkan data. Hanya satu ya, hanya satu pin untuk menerima dan mengirimkan data. Sedangkan pin yang tengah itu berfungsi sebagai VCC atau power. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah ground. Nah, biasanya sih dituliskan ya, dituliskan. Yang kanan itu biasanya negatif ya, dituliskan. Nah, kemudian yang tipe kanan itu ada 4 kaki. Kaki yang paling kiri atau yang kaki yang pertama itu seperti yang dituliskan pada gambar, itu adalah VCC atau power yang berfungsi untuk input power itu sendiri ya. Input power. Nah, kemudian yang kedua itu, kaki kedua itu ada data. Sama seperti pin S pada tipe yang kiri untuk mengirimkan dan menerima data. Kemudian ada kaki yang ketiga, NC. Nah, ini agak aneh sebenarnya ya. Agak aneh. Soalnya ini nggak dipakai pinnya. Dan kepanjangan dari NC itu sendiri adalah not connected. Jadi memang dia nggak connect kemana-mana gitu. Nah, kemudian ada ground. Yang keempat ya, ada ground. Nah, spesifikasinya. Spesifikasi dari sensor DHT11 ini mempunyai tegangan input itu 3 sampai 5 volt DC. Nah, makanya ini cocok sekali ya untuk ESP8266 karena memang output dari ESP8266 ini hanya 3,3 volt yang itu terjangkau oleh tegangan input dari DHT11. Nah, hati-hati juga teman-teman. Kalau misalkan DHT11 ini diberi tegangan lebih dari 5 itu ya sama akan rusak gitu ya, akan rusak. Nah, kemudian sistem komunikasinya itu adalah single wire two way. Nah, ini berhubungan dengan satu pin yang tadi ya, satu pin yang tadi. Satu kaki data pada DHT yang tadi ditampilkan. Nah, kemudian range suhu itu atau pengukuran suhu itu dia hanya bisa dari 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ini ada kesalahan penulisan ya. Sampai 50 derajat Celcius. Nah, kemudian range kelembabannya hanya 20% sampai 90%. Nah, kemudian akurasi dari suhu, penilaian suhu itu hanya 2 derajat Celcius. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan dengan sensor suhu manual, kan ini otomatis sendiri gitu dari si DHT-nya itu
mendeteksi suhu. Nah, kadang-kadang memang beda gitu ya, memang beda suhunya, suhu atau kelembabannya memang beda nilainya dari sensor suhu yang Arduino ini dan sensor suhu yang biasa dipakai gitu, yang biasa dipakai manual, yang biasa dipakai manual. Nah, tapi kemungkinan ini nggak akan jauh bedanya, hanya kurang lebih 2 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan sensor yang manual itu ada 25 derajat Celcius, maka ini range suhu dari DHT11 itu nggak akan jauh dari 25. Apakah 27 atau 23? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah proses komunikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa DHT11 ini mempunyai sistem komunikasinya single wire two way. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Ini ada garis hitam, line hitam. Ini adalah sinyal dari MCU atau microcontroller tadi, atau di sini ESP8266. Sinyal dari ESP8266. Kemudian garis yang abu-abu ini adalah sinyal dari DHT11. Nah, kita lihat pertama-tama dari yang paling kiri ya, dari sini. Nah, dari kursor ini. Nah, pertama-tama itu mikrokontroler yang memulai percakapan istilahnya ya. Yang memulai percakapan itu adalah mikrokontroler. Nah, di sini mikrokontroler itu mengirimkan sinyal. Nah, kemudian mikrokontroler itu menunggu respon dari dari DHT11. Nah, sesudah itu DHT11 merespon. Nah, responnya itu dengan siap mengirimkan output atau nilai, dari nilai suhu dan nilai kelembaban. Nah, itu mempersiapkan si DHT11 itu. Nah, kemudian selanjutnya dia benar-benar mengirimkan sinyal ya. Dia benar-benar mengirimkan nilai berupa nilainya ada 2, itu 0 dan 1. Nah, kalau misalkan 0 ini bisa disebut nggak kekirim atau dia kosong nilainya gitu, atau kosong nilainya. Nah, kalau misalkan yang output data yang 1 ini dia benar-benar mengirimkan bahwa suhunya tuh segini, terus kelembabannya tuh segini. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia mengirimkan sinyal, dia kembali lagi ke microcontroller, start signal lagi. Dia kembali lagi ke microcontroller. Nah, jadi itu percakapan itu berlangsung secara cepat ya. Jadi kita nggak akan bisa tahu sebenarnya ini siapa dulu nih, bagian siapa yang mengirimkan sinyal itu, soalnya agak cepat juga. Nah, selanjutnya, selain DHT tadi dan ESP8266, kita menggunakan resistor 10K ya. Nah, kita tahu 10K dari mana gitu resistornya. Nah, ini dari warna-warna gelang dari resistor itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau beli resistor yang 10K ini, perhatikan warna gelangnya. Ada coklat, yang pertama ada coklat, kemudian ada hitam, kemudian ada oranye, kemudian ada emas. Nah, yang keempat itu kebutuhan hardware-nya itu adalah jumper ya. Ini memang sangat butuh, soalnya kalau nggak ada jumper kita nggak bisa nyambungin dari project board gitu. Next, nah ini USB cable. Ini berfungsi untuk mengirimkan atau menerima berkomunikasi ya, menerima data atau mengirimkan data dari komputer kita
ke microcontroller. Dan ini juga berfungsi untuk menyuplai data, menyuplai power juga. Nah, seperti itu. Kemudian project board. Nah, ini tentunya sangat berfungsi banget untuk menyambungkan komponen-komponen. Nah, next. Nah, kemudian kita masuk kepada rangkaian. Kita masuk kepada rangkaian ya. Nah, di sini DHT11. Ini DHT11 ya, ini DHT11 atau sensor suhu yang biru langit ini yang kiri, yang kiri atas. Nah, ini pin dari datanya ini berhubungan dengan D1 dari ESP8266. Nah, kalau misalkan kita lihat ini di sini wire-nya itu berwarna merah ya, berwarna merah. Nah, kemudian selain pin data disambungkan dengan D1, itu disambungkan juga dengan resistor. Kalau misalkan kaki resistor itu yang mana aja? Soalnya sama aja ya. Nah, kemudian VCC dari DHT11 itu disambungkan dengan 3 volt ESP8266 atau dengan power ESP ya, dengan power ESP. Nah, selain dengan power ESP, dia juga harus tersambung dengan resistor. Jadi, resistor itu menyambungkan antara data dari DHT11 dan VCC dari DHT11. Nah, kemudian DHT11 ini pin ground-nya itu tersambung kepada pin ground dari ESP8266. Nah, jadi ini sangat simpel ya teman-teman sebenarnya. Nah, kita next. Nah, ini adalah install driver CH340G. Tapi sebelumnya ini kita harus menginstal dulu Arduino-nya ya. Kita harus menginstal dulu Arduino-nya. Nah, untuk penginstalan Arduino itu cukup gampang ya, cukup gampang. Nah, teman-teman harus menginstal atau mengunjungi website dari Arduino dulu, Arduino situs resmi Arduino. Nah, di sana ada menu untuk download khusus, tinggal download aja dan kemudian itu tinggal next aja sih, tinggal next aja. Jadi gampang untuk penginstalan Arduino IDE. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu install driver CH340G. Nah, ini driver ini buat apa sih? Nah, driver ini fungsinya adalah untuk membaca si node MCU ESP8266. Jadi kalau misalkan kita nggak install driver ini, si ESP8266 atau node MCU itu nggak akan kebaca, teman-teman. Nah, kita kirimkan dulu ya linknya, link untuk download ya. Nah, sudah saya kirimkan ya linknya untuk download. Nah, next. Oh ya, sebelumnya di install driver CH340G ini cukup gampang juga ya. Tinggal install aja, kemudian kalau misalkan udah sukses, ya udah berarti dia udah terinstall gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu kita kan udah install ya. Kita udah install Arduino IDE-nya. Nah, kemudian kita harus masuk ke preferences. Nah, ini fungsinya untuk menginstal driver di Arduino IDE-nya. Kalau tadi kan itu kita menginstal drivernya itu untuk komputer kita, untuk laptop kita ya, untuk data laptop kita. Nah, kalau misalkan sekarang itu menginstalnya untuk Arduino IDE itu sendiri. Nah, teman-teman harus masuk ke preferences terlebih dahulu. Kemudian di additional board manager itu harus menuliskan ini link Arduino
esp8266.com. Nah, kalau sudah itu tinggal oke aja, ya. Nah, kemudian setelah tadi kita memasukkan linknya, kita harus beranjak ke menu tools di Arduino IDE. Nah, setelah menu tools itu kita harus ke board Arduino-nya terlebih dahulu, kemudian ke board managers. Nah, di board manager ini tampilannya seperti pada gambar yang di kanan. Seperti ini tampilannya. Nah, kita hanya menuliskan ESP8266. Nah, itu kita hanya perlu menuliskan itu saja ya. Nah, kemudian teman-teman install si ESP8266 ini. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini di board manager ini ada pilihan apakah Anda ingin menginstal semuanya, driver semuanya, termasuk ada Fruit di sana ya. Kemudian ada pokoknya semuanya gitu ya. Nah, seperti yang dilihat ini di board manager itu board include in this page ada generic ESP8266 modul, kemudian ada generic ESP8285. Nah, itu install saja semuanya, teman-teman. Nah, next. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus, kan tadi udah install ya, udah install driver ESP8266. Nah, kita harus memilih boardnya dulu. Soalnya kan tadi kalau di slide sebelumnya itu boardnya itu Arduino. Jadi nggak cocok dong kalau misalkan kita di Arduino IDE-nya itu boardnya Arduino, tapi kita memakai ESP8266, itu nggak akan bisa. Nah, kita harus memilih dulu boardnya. Memilihnya itu ya di tools, kemudian di board, kemudian di yang ke kolom yang baris ketiga ini. Nah, di sana ada pilihan Node MCU 1.0 ESP12E modul. Nah, yang ini ya, yang Node MCU 1.0. Nah, kemudian setelah kita memilih Node MCU 1.0, itu kita harus memilih portnya terlebih dahulu. Nah, kan kalau di sini itu portnya kosong ya. Ini kosong karena saya belum memasukkan si ESP8266 ke komputer. Itu kosong. Nah, kalau misalkan teman-teman udah masukin ESP8266 ini pasti ada portnya. Nah, itu portnya tergantung teman-teman masukinnya ke apa ya, ke USB sebelah mana gitu. Ke USB komputer atau laptop sebelah mana. Nah, pokoknya nanti ada di portnya ya. COM berapa gitu. Bisa COM 3, bisa COM 4. Itu tergantung teman-teman nyolokinnya ke sebelah mana gitu. Nah, selanjutnya kita menginstal driver DHT ya. Nah, kan tadi itu kita udah install driver ESP8266 buat komputer. Kemudian yang kedua itu kita udah menginstal ESP8266 untuk Arduino IDE. Nah, yang ketiga, kita menginstal driver dari DHT11. Nah, pertama-tama kita harus masuk dulu ke Sketch ya, di menu Arduino IDE. Kemudian kita include library. Pilih include library, kemudian manage libraries. Nah, di manage libraries ini kita harus menuliskan DHT sensor. Nah, kenapa nggak DHT11? Itu karena memang kita agar sekalian menginstal driver DHT yang lain. Soalnya DHT itu banyak ya. Ada DHT11, DHT22, ada DHT21 juga. Nah, jadi kita menginstal sekalian semuanya aja gitu, biar sekalian. Toh kalau misalkan kita menginstal sekalian itu nggak akan banyak memakan kapasitas gitu. Nah, kita menuliskan DHT sensor ya. Nah, kemudian pilih
DHT sensor library dari ada Fruit. Pilih dari itu ya. Nah, kemudian install. Oh iya, sebelumnya ini ternyata bukan ini ya yang bukan ESP8266 yang kita harus menginstal all gitu. Tapi ini ya. Tapi ini. Jadi setelah install nanti ada pilihan mau install satu aja DHT11 atau mau install semuanya gitu. Itu kita install semuanya aja. Soalnya kalau misalkan kita hanya menginstal satu, enggak semuanya, itu bakalan apa ya? Bakalan si codingannya tuh enggak bakalan bisa. Kemudian kita harus menginstal terlebih dahulu komponen-komponen yang lain gitu, data-data yang lain, sehingga agak memperibet juga ya kalau misalkan kita segalanya diinstal satu-satu gitu. Jadi mending semuanya aja. Nah, next. Nah, ini kita masuk ke kode ya, codingan. Sebentar ya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja di ini ya, ditaruh di public chat. Nah, kita akan membahas codingan ya. Kita akan membahas codingan. Nah, pada line 1 itu kita menggunakan tipe data include. Nah, itu adalah berfungsi untuk memasukkan si driver DHT ya, si driver DHT. Nah, jadi kita pertama-tama emang harus memasukkan drivernya dulu gitu, nggak otomatis kita coding terus tanpa memasukkan drivernya itu berjalan, nggak seperti itu. Kita harus memasukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di line 2 itu kita define itu menetapkan. Nah, kan tadi kita itu menyambungkan pin DHT dengan GPIO 5 ya. GPIO 5. D1 itu GPIO-nya 5. Nah, ini 5 ini karena GPIO-nya 5 gitu. Dari DHT 1 itu GPIO-nya 5. Nah, kita menamakan 5 sebagai DHT pin. Kenapa? Karena emang biar nggak ribet aja gitu. Biar nggak ribet. Sebenarnya teman-teman bisa tanpa menamakan DHT pin ini, teman-teman bisa hanya memasukkan 5 ke sini nih, ke DHT ini, hanya memasukkan pin 5 gitu, tapi biar nggak ribet. Nah, kemudian yang lain ketiga itu sama, kita menamakan DHT 11 dengan DHT type. Nah, kemudian di nomor 5 ini, di line 5 ya, di line 5 ini kita memanggil fungsi dari DHT pin dan DHT 11. Nah, teman-teman kalau misalkan kita tadi mendefine yang line 3 itu DHT ada beberapa ya, ada beberapa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa DHT itu nggak cuma DHT 11, ada DHT 22, kemudian DHT 11. Nah, kita memakai DHT 11 gitu. Dan ini tipe dari DHT. Makanya kita menuliskan DHT tipe. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada line 7, line 8 dan line 9 kita ini memulai komunikasi dengan komputer. Serial begin ini adalah komunikasi antar komputer dengan ESP8266. Kemudian di line 9 ini ada DHT begin. Nah, ini untuk memulai proses komunikasi dengan DHT. Nah, kemudian di line 12 ini ada void loop. Nah, ini mulai komunikasi lah istilahnya. Mulai komunikasi. Nah, yang nomor 14 itu ada delay 2000. 2000 itu maksudnya 2 detik ya. 2 detik. Nah, jadi sebelum kita mengirimkan data ke ini, menampilkan data di serial monitor, kita terlebih dahulu delay dulu. Nah, kemudian yang nomor 16 ini, float ini sama sih seperti define ya, hampir sama seperti define. Itu menamakan DHT humidity dengan
H, biar nggak ribet ya, biar nggak ribet. Nah, di line 16 ini terdapat fungsi juga read humidity. Itu adalah read atau membaca nilai dari kelembaban. Nah, itu untuk 16. Untuk line 16. Kemudian untuk 17 itu sama. Untuk membaca temperatur, untuk membaca nilai temperatur dari sensor DHT. Nah, kita menamakan T ya untuk temperatur. Untuk temperatur. Nah, kemudian yang line 18 ini sama juga read temperatur. Nah, tapi di sini ada true. Itu kita membacanya dengan Fahrenheit. Nah, kalau line 17 ini adalah kita membacanya dengan Celsius ya. Kalau misalkan 18 ini kita membacanya dengan Fahrenheit. Nah, pada line 20 ini if itu jika si H tadi, si humidity tadi, kemudian si temperatur tadi nggak kebaca, kita menuliskan violate to read from DHT sensor. Nah, kita akan mendemonstrasikannya ya, biar tahu nanti gitu. Nah, kalau misalkan belum ke-read aja gitu, belum ke-read terus, dia akan return. Jadi dia akan mengulang-ulang terus violate to read from DHT sensor, violate to read from DHT sensor terus gitu. Nah, pada line 25 sampai 31 ini kita menuliskan yang 25 ini kita menuliskan humidity ya di serial monitor ya, di serial monitor. Kemudian yang 26 ini kita menuliskan nilai dari sensor H itu sensor humidity itu kelembaban. Nah, kemudian yang 27 ini kita mengatur. Nah, kadang di project ini atau biasanya di project-project lainnya juga itu kadang terdapat kesalahan, teman-teman. Terdapat kesalahan yang dimana kesalahannya itu ada di port si Arduino IDE. Kadang ISP dengan komputer kita udah tersambung, tapi portnya nggak muncul gitu, nggak muncul. Nah, itu biasanya kayak gitu biasanya kayak gitu. Nah, biasanya penyelesaiannya juga itu tinggal cabut terlebih dahulu USB-nya, kemudian masukin lagi. Kadang nggak kedeteksi gitu, tapi itu kadang bisa juga bisa diselesaikan gitu. Nah, sebentar. Nah, ini udah keluar nilai dari si sensor DHT-nya, nilai dari kelembaban, humidity dan temperatur. Nah, kebetulan ini 23 ya, 23 derajat Celcius. Emang di sini dingin ya, di Bandung nih. Dingin, lagi hujan lagi. Nah, ini kita kasih, bentar, ini gimana ya? Saya kasih api ya sedikit nih. Apakah dia bertambah? Nah, kita lihat dia bertambah ya. Tadi asalnya 23, sekarang 24. 24 terus bertambah. Terus bertambah. Kita uji coba lagi nih. Waduh. Ini jangan lama juga ya, takut meleleh. Nah, seperti itu teman-teman kalian. Nah, udah terbukti ini. Apakah ini berjalan dengan lancar atau enggak gitu. Nah, mungkin ini demo dari ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sandi juga ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sandi juga. Nah, izin bertanya, apakah sensor ini hanya menerima suhu di sekitar sensor tersebut atau di semua ruangan? Dan apakah nilainya juga akan sama? Nah, kalau misalkan kita lihat dari percobaan yang tadi itu suhu sekitar sensor dan suhu dalam ruangan itu ya tentunya beda ya. Maksudnya sensor ini hanya bisa mendeteksi
di sekitar sensor aja. Nah, seperti tadi aja, kan tadi kita menyalakan api. Nah, menyalakan api. Nah, itu enggak serta-merta si sensor itu mendeteksi semua ruangan gitu, semua suhu ruangan. Tapi sensor ini hanya mendeteksi suhu di dekatnya saja. Nah, seperti itu ya, Mas Andi. Wah, keren pertanyaannya. Terima kasih, Mas Andi. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan untuk di drop saja. Baik, sama-sama Mas Andi. Silahkan untuk bertanya ya, di drop di chat aja, chat publik. Nah, insya Allah juga teman-teman kalau misalkan ada kesempatan lagi membuat, nah, cuman sensornya doang, cuman sensor implementasi sensor doang, tanpa menggunakan fitur-fitur dari ESP8266. Yang fitur terkerennya itu adalah modul WiFi. Nah, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, kita akan meningkatkan skill lagi gitu, dengan menambah fitur WiFi modul di codingan. Nah, jadi kita akan mengendalikan, kalau sekarang kan sensor aja gitu. Nanti insya Allah kita akan mengendalikan si microcontrollernya gitu. Kita akan mengendalikan microcontrollernya dari website gitu, dari website. Nah, mungkin kalau misalkan nanti itu kita hubungkan juga microcontroller dengan lampu ya, dengan lampu atau dengan LED, dengan buzzer, itu kita insya Allah akan melakukan itu kalau ada kesempatan ya. Nah, terus dari Mas Bahrul Arif nih, kalau saya ingin menghubungkan 5 sensor DHT bisa dalam satu kontrol ESP8266. Nah, ini sangat bisa, Mas. Sangat bisa ya. Karena di satu sensor aja kita hanya membutuhkan GPIO satu aja. Hanya membutuhkan satu, sedangkan di ESP8266 ini kita punya berapa? 13 ya kalau nggak salah, 13 pin D pin D ya, pin GPIO. Jadi nggak masalah, Mas. Jadi cuman satu ESP8266 untuk menghubungkan 5 sensor itu bisa, Mas. Bisa. Sebenarnya kalau misalkan untuk pengembangan ESP8266 atau pengembangan microcontroller untuk project-project itu kita hanya perlu niat aja yang besar ya. Niat aja yang besar. Kadang kalau misalkan kita cuman satu project, cuman ini doang gitu ya, cuman implementasi ini, ya nggak terlalu effortnya itu lebih besar yang project-project yang memang besar juga. Seperti Mas Bahrul ini, 5 sensor DHT itu bisa, cuman effortnya harus agak lebih mantap nih. Tapi insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Selagi kita belajar terus, praktek terus, insya Allah bisa. Nah, kadang juga ya, ketika kita menuliskan coding atau memprogram itu ada stucknya ya. Nah, itu biasa teman-teman, itu biasa. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita tiba-tiba stuck gitu. Ini pusing. Jangan sampai berhenti, jangan sampai udah gua mah mau tutup laptop aja. Itu nggak apa-apa. Kita stuck itu nggak apa-apa. Mungkin di antara teman-teman memang punya solusi gitu buat mengatasi itu, apakah dengan jalan-jalan atau dengan apapun itu ya biasa gitu teman-teman. Itu jangan khawatir. Jadi jangan khawatir kalau memang stuck gitu. Nah, kemudian ulang. Saya ingin mengatur temperatur. Jika di atas suhu 34 derajat Celcius, lampu LED itu menyala. Nah, mungkin seperti itu ya. Gimana cara menambahkan codingannya? Untuk menambahkan codingan itu untuk LED ya, untuk LED itu memakai if, Mas, memakai if.
Jadi kalau misalkan kita di codingan, if if temperaturnya 34 lebih dari 34 derajat, maka digital digital write itu lampu nyala gitu. Agak susah juga ya. Sebentar. Saya nulis dulu. Sebentar ya. If Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan if kan tadi itu kita mendeklarasikan bahwa nilai dari sensor suhu itu T T itu 34 derajat ya, 34 derajat. Nah, jadi kalau misalkan if si T ini lebih besar dari 34, maka digital write lampu yang dihubungkan dengan pin 1 ini bakalan high, bakalan nyala gitu, bakalan nyala. Terus kalau misalkan if T atau sensor suhu nilainya lebih kecil dari 34, maka digital write-nya lampunya akan low. Nah, seperti itu simpelnya, Mas. Seperti itu simpelnya. Nah, ini di luar dari codingan ini ya. Kebetulan ini agak ini juga agak ribet juga kalau misalkan kita buat lagi. Jadi ini kurang lebih seperti ini, Mas. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan, ini boleh kita simpan sebentar. Boleh kita simpan di sini aja ya, di bawah if ini, di bawah if ini.